Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau menyatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu, kitab Allah wa ahla baiti. Dikatakan, aku telah meninggalkan sesuatu bagi kalian, in tamassaktum bihi falan tadillu, selama kalian berpegang teguh dengan hal itu, maka kalian tidak akan tersesat. Yang pertama dikatakan kitab Allah, yaitu berupa Al-Quranul Karim, kalam Allah. Yang kedua wa ahla baiti, yaitu anak cucu daripada keturunan Sayyiduna Muhammad, itu para sayyid, para habaib, para syara'if dan hababah. Kedua pusaka ini jika kita pegang, kita ikuti, kita pelajari, falan tadillu, maka kita tidak akan tersesat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qira'atul Qur'an fa inna hamlatul Qur'an fi dhillallah. Kata Kanjeng Nabi, bacalah Al-Quran, fa inna hamlatul Qur'an fi dhillallah, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi daripada kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, maka orang tersebut di bawah daripada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran diturunkan untuk menjadi syifa, untuk menjadi obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan kami telah menurunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi syifa, yang menjadi dawa, yang menjadi obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di diri kita ada sesuatu penyakit, baik zahir maupun batin, dengan kita dibacakan Al-Quran, dengan kita membaca daripada Al-Quran, Allah sudah mengatakan itu menjadi penawar, itu menjadi obat. Cuma yang jadi masalah, kita tidak mau mendengarkan atau membaca daripada kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga kita lebih mencari daripada obat yang lain. Sedangkan obat yang lain tidak ada suatu jaminan penawar atau obat. Tetapi Al-Quran sudah Allah jelaskan, itu bisa menjadi penawar obat bagi orang-orang yang beriman. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yazidu zalimina illa khasar. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ma'asyiral muslimin jamaah sidaqul rahimakumullah. Inilah dua pusaka yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kita disuruh mempelajari, mengikuti dan mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kemudahan, kelancaran, keberkahan dan keselamatan di dunia sampai ke negeri akhirat. Bahkan tidak cukup itu saja. Kenapa Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi ini selain menjadi obat, selain menjadi rahmat dan kasih sayang, Al-Quran juga menjadi petunjuk. Al-Quran juga menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya aku turunkan daripada permulaan Al-Quran hudan linnas. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kita hidup kalau tidak ada arahan, kalau tidak ada petunjuk, maka hidup kita akan tersesat, akan nyasar kita, tidak tahu jalan. Tetapi dengan Al-Quran Allah turunkan, itu menjadi petunjuk pengarah bagi kita sekalian. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, Al-Quran ini menjadi suatu penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Wal furqan, dan menjadi pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Makanya pantas Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian daripada golongan umatku mereka yang mau belajar tentang Al-Quran dan mereka yang mau mengamalkan daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahullah. Selain itu juga Al-Quran adalah menjadi ibadah yang paling afdal, yang paling utama bagi seluruh daripada umat Sayyiduna Muhammad. Sebagaimana beliau mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling utama, yang paling Masya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang selalu mau belajar dan membaca daripada Al-Quran. Ini sudah sangat jelas bagi kita. Maka dari itu, bagi kita selaku daripada umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar sampai bisa. Yang sudah bisa, terus baca Al-Quran sampai kita hafal dan sampai kita mengerti daripada Al-Quran tersebut. Karena ini adalah menjadi pedoman, bahkan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita semua. Sebagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Kanjeng Nabi, bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi penolong, dia akan menjadi syafaat bagi yang membacanya ketika orang tersebut masih hidup di dunia. Jadi Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari, bahkan Quran yang kita hafal dan kita amalkan, itu akan menjadi pertolongan bagi kita. Itu akan menjadi syafaat bagi kita semua. Dan pusaka yang kedua yang Nabi tinggalkan untuk kita, wa ahli baiti. Pusaka yang kedua adalah daripada anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita wajib tahu, wajib ngerti dan paham. Nabi mengatakan, ahibbullah lima yagzukum min ni'ami. Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku karena Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah anak cucu keturunanku karena engkau mencintaiku. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, lalu orang tersebut tidak mencintai anak cucu keturunan Nabi, maka cintanya, keimanannya tertolak. Sebagaimana kita melakukan sholat, di situ ada selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita disuruh berselawat kepada Kanjeng Nabi dan diikut sertakan daripada keluarganya. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka sholat kita, keimanan kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah
dan cintailah daripada anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad. Karena kita bisa mengenal beliau, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala karena disebab ada anak cucu keturunannya yang telah mengajarkan kita tentang risalah syariat yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan, "Arqibu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Jagalah, cintailah, hormatilah, ikutilah daripada anak cucu keturunanku. Kita disuruh mencintai, mengikuti, menghormati, mengagungkan daripada anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad. Karena dikatakan faza kalbun bihubbi ashabi kahfi. Ketahuilah, seekor anjing yang dinas di dalam Al-Quran, anjing tersebut mengikuti daripada Ashabul Kahfi. Seekor anjing tersebut mendapatkan keberuntungan. Fa kaifa ashqa bi hubbi ali Muhammadin? Lalu bagaimana mungkin seseorang yang akan celaka dengan mencintai keluarga Nabi? Seekor anjing saja mengikuti Ashabul Kahfi, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih keberuntungan. Lalu bagaimana mungkin orang yang mencintai, mengikuti daripada keturunan Nabi kita Muhammad, orang tersebut akan celaka? Tidak akan mungkin. Pasti orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, bisa mengamalkan daripada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakuna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. ittaqullaha wa ati'allaha wa rasulahu wa la tad'anhu mudbirin innahu ashfaqu 'alaikum min abaikum wa ummahatikum ajma'in. Allahumma